Halo teman-teman semua, saya akan menjelaskan konsep pramana dalam melihat kebenaran. Ada 6 konsep pramana dalam melihat kebenaran, namun yang saya tekankan ada 4 konsep pramana. Pada hakikatnya, komunikasi sendiri dibangun atas dasar sebuah tujuan yang ingin dicapai. Seorang filsuf Yunani kuno pernah mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon. Artinya manusia itu sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia sudah pasti membutuhkan manusia lain untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kebenaran. Namun terkadang manusia lebih mementingkan egonya pribadi, sehingga ia tidak bisa mencapai sebuah kebenaran, melainkan sebuah kesalahan. Maka dari itu, saya akan menjelaskan 4 konsep pramana dalam melihat kebenaran. Pertama, pratyaksa pramana atau pengamatan secara langsung. Pratyaksa pramana merupakan pengamatan secara langsung yang memberikan pengetahuan tentang objek menurut keadaannya masing-masing. Jadi, dalam melihat pratyaksa pramana ada 2 cara pengamatan. Yang pertama, nirvikalpa, yaitu pengamatan yang tidak ditentukan. Yang kedua, savikalpa, yaitu pengamatan yang ditentukan atau dibeda-bedakan. Yang kedua, anumana pramana, pengamatan melalui penyimpulan. Anumana pramana merupakan hal yang sangat penting dalam nyaya darsana untuk mencapai sebuah kebenaran. Jadi, ada 5 proses penyimpulan dalam anumana pramana. Yang pertama, pratijana, yaitu memperkenalkan objek permasalahan tentang kebenaran pengamatan. Yang kedua, hetu, yaitu alasan penyimpangan. Yang ketiga, udarhana, yaitu menghubungkan dengan aturan umum tentang suatu masalah. Yang keempat, upanaya, yaitu pemakaian aturan umum. Yang kelima, nigama, berupa penyimpulan yang benar dan pasti dari seluruh proses yang sebelumnya. Yang ketiga, upamana pramana atau pengamatan melalui perbandingan. Upamana pramana merupakan suatu cara pengamatan dengan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin terjadi atau terdapat dalam objek yang diamati dengan objek yang sudah ada. Dalam upamana pramana, untuk mencapai sebuah kebenaran perlu adanya penggabungan antara nama atau sebutan dengan objeknya yang pada akhirnya menuntun seseorang pada sebuah kebenaran. Cara untuk memperoleh pengetahuan yang satu ini sangat penting kebenarannya, karena pengetahuan yang benar dan harus dengan proses perbandingan dengan pengetahuan yang lainnya. Yang keempat, sabda pramana atau pengamatan melalui penyaksian. Sabda pramana adalah pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian atau sabda dari seseorang yang dapat dipercaya kata-katanya ataupun dari naskah-naskah yang diakui kebenarannya. Jadi ada 2 jenis sabda pramana. Yang pertama, laukita sabda, yaitu kesaksian yang berasal dari orang yang bisa dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima menurut logika atau akal sehat. Yang kedua, vaidika sabda, yaitu bentuk kesaksian yang didasarkan pada naskah-naskah suci Veda Shruti yang merupakan sabda Brahman yang tidak mungkin salah. Jadi, ada 4 konsep kebenaran dalam pramana. Itulah yang saya tekankan. Dan kebenaran merupakan hal yang sangat diimpikan oleh setiap manusia saat ini. Kebenaran yang ingin dicapai oleh semua manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman sekarang banyak orang sangat membutuhkan kebenaran, apalagi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kemajuan teknologi yang semakin cepat membuat banyak masyarakat
terlena sehingga banyak masalah bermunculan. Hoax merupakan salah satu efek dari kemajuan teknologi yang tidak dapat diantisipasi oleh manusia. Artinya bahwa manusia di sini tidak mampu mengendalikan teknologi dan menggunakan teknologi secara baik dan benar. Dengan kasus di atas, sebenarnya manusia diajak untuk lebih kritis dan selektif dalam memilih dan mengambil sebuah keputusan dan tindakan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil sebuah kebenaran. Untuk mencapai sebuah kebenaran, itulah hal yang paling diimpikan oleh manusia sehingga terwujudnya sebuah keharmonisan dalam hidup bersama. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.